Serangan teroris yang terjadi di Paris, Prancis Jumat malam adalah serangan teroris terburuk dalam sejarah Prancis. Serangan teror terjadi berupa penembakan dan bom bunuh diri terjadi di 6 lokasi berbeda. Lebih dari 150 orang tewas dan 200 lainnya terluka dalam tragedi ini. Serangan teror berawal sekitar pukul 21 waktu setempat hari Jumat. Dilaporkan ada penembakan di restoran dan bar Le Carillon. Seorang pria tak dikenal menggunakan senapan AK-47 memberondong ke arah pengunjung restoran Le Petit Cambodge yang berada di seberangnya. Video amatir ini menunjukkan sebuah mobil yang tengah melintas saat tembakan terjadi. Terlihat seorang pria terluka dan seorang lainnya terbaring di jalanan. Pelaku penembakan kemudian masuk ke restoran Le Carillon dan kembali melepaskan tembakan secara brutal. Belasan orang tewas dalam insiden ini. Sekitar pukul 21.57 serangan paling fatal terjadi di gedung konser Bataclan di distrik 11 Paris. Sekitar 1.500 penonton sedang menyaksikan konser band rock asal Amerika Serikat Eagles of Death Metal. Sedikitnya 100 orang disandra dalam gedung ini. Menurut salah satu korban yang berhasil lolos mengatakan para teroris memberondong peluru selama 10 hingga 15 menit. Total korban tewas mencapai 112 orang. On a réussi à s'échapper par une porte dès qui était à même la Seine et on s'est caché pendant 2 heures à 25 dans une pièce, les uns sur les autres recroquevillés à entendre tous les coups de Kalachnikov, les gens comme si les gens se faisaient torturer, les gens avaient mal parce qu'ils se faisaient tirer dessus. Au bout de 2 heures, on a entendu des noms, des prénoms, et c'était je sais pas, GIGN ou je sais pas quoi, enfin en tout cas les flics, et ils nous ont demandé de sortir les mains en l'air, de sortir les blessés, et on est sortis, ils nous ont protégés, c'était une boucherie, c'était un carnage, des gens morts partout. Tim anti-teroris menyerbu dan melumpuhkan 4 orang pelaku. Setelah insiden berakhir, para sandera dievakuasi dari tempat kejadian. Restoran Le Bel Équipé di Jalan 92 Du Charong, distrik 11 Paris menjadi sasaran lainnya. Penembakan di restoran ini menewaskan 18 orang. Sementara itu serangan di 2 lokasi berbeda yakni di Boulevard Voltaire dan Jalan Vongte-Lora menewaskan 6 orang. Moment où les explosions ont retenti. Serangan terakhir berupa bom bunuh diri yang meledak di sebuah bar di luar Stadion Stade de France di utara Paris. Laga persahabatan antara Prancis dan Jerman sedang digelar di stadion itu dengan 80.000 penonton. Presiden Prancis François Hollande yang sedang menonton pertandingan telah dievakuasi dengan selamat. Bom diperkirakan menewaskan sedikitnya 10 orang. Salah satu tim investigasi menyatakan para teroris mengenakan sabuk peledak. 7 dari 8 militan tewas bunuh diri dengan meledakkan diri. 3 diantaranya yang melakukan serangan di gedung Bataclan dengan meledakkan diri ketika polisi menerobos masuk ke dalam gedung. Sementara 3 lainnya adalah pelaku bom bunuh diri di depan Stadion Stade de France. Seorang lagi tewas dengan meledakkan dirinya di jalanan bagian timur Paris. Ini adalah serangan teroris terburuk dalam sejarah Perancis. Anissa Dasuki, Metro TV. Salah seorang warga negara Indonesia, Irene Parelli, tinggal di zona bahaya tempat penembakan di Rue de Jarong, Paris terjadi. Dan untuk mengetahui bagaimana detik-detik terjadinya aksi teror, kita telah terhubung dengan Irene Parelli. Selamat sore di Indonesia ini, Irene. Ya, selamat sore. Iya, Irene, Anda tinggal di Rue de Jarong, ini merupakan salah satu juga lokasi penembakan bar di sana yang tidak jauh. Seberapa jauh sebenarnya lokasi tempat Anda tinggal dengan lokasi penembakan ini? Sekitar 200-300 meter, karena di belakang saya ini adalah tempat kejadian dan ini hanya 2 menit dari rumah saya tepatnya. Oke, baik. Sekarang bisakah Anda gambarkan situasinya saat ini seperti apa setelah tragedi penembakan kemarin? Untuk saat ini setelah saya keluar pagi hari ini semuanya berjalan secara normal. Memang agak banyak orang yang datang ke daerah sini untuk mungkin melihat tempat kejadian, tapi semua toko-toko di daerah saya tetap buka dan kendaraan umum semua tetap jalan seperti biasa. Bagaimana dengan penjagaan di sana?
halo? Ya, Iren, bagaimana dengan penjagaan di sana? Apakah Anda melihat ada penjagaan ketat yang dilakukan oleh pihak berwenang atau dari kepolisian di sana? Iya, sekarang banyak polisi di daerah rumah saya sih sekarang udah banyak polisi dan untuk orang-orang yang mau masuk ke dalam jalanan ini didampingi dengan polisi untuk masuk ke dalam dan saat ini banyak polisi di jalanan lewat-lewat karena terjadinya ada di sini dan di jalanan yang depan saya juga ada bom kemarin ternyata. Oke, saat ini bisakah Anda mengarahkan kamera Anda untuk lebih dekat agar pemirsa juga bisa melihat seperti apa situasinya saat ini, Iren? Ke arah lebih dekat atau ke arah ruangan daerah sekitar? Daerah sekitar dan juga situasi di belakang Anda saat ini. Kami ingin melihat lebih dekat seperti apa situasinya saat ini. Mungkin bisa Anda ceritakan juga apakah ini memang sudah bisa dilalui oleh orang atau hanya terbatas orang-orang tertentu yang bisa melewati. Saya melihat ada garis di depan Anda. Apakah memang ini batas yang diberikan kepada warga agar tidak bisa melintas juga di sini? Ya, untuk saat ini kita tidak bisa melewati batas ini, hanya penghuni di daerah ini yang bisa lewat dan itu pun harus didampingi dengan polisi diantarkan sampai ke depan rumahnya seperti yang Anda lihat di depan. Oke, tempat Anda tinggal ini sebenarnya wilayah apa saja yang terdapat di sini selain ada bar tempat tinggal? Ini sebenarnya wilayah seperti apa, Mbak Iren? Mungkin bisa diberi gambaran kepada pemirsa juga. Daerah saya ini adalah tempat biasa di Paris yang memang setiap hari Jumat ramai dengan orang-orang lokal yang datang untuk makan dan minum-minum di bar di sekitar sini karena ini daerah yang cukup ramai untuk setiap malam Jumat dan Sabtu tepatnya karena memang terletak di mana banyak restoran-restoran yang lumayan trendy di sini. Oke. Kemudian memang apakah di sini juga banyak tempat tinggal imigran? Sebenarnya di Paris untuk para imigran agak bercampur. Mereka tinggal kita semua tinggal di mana aja. Tidak ada tempat khusus yang memang konsentrasi hanya untuk imigran. Jadi ya seperti tempat biasa saja di Paris, di mana semua orang hidup bersama gitu antara imigran dan orang lokal. Jadi Dan selama Anda tinggal di sana, ini pertama kalinya Anda melihat ada aksi penembakan ataupun sebelum-sebelum pernah terjadikah peristiwa misalnya yang terkait dengan keamanan di sana? Sebenarnya daerah rumah saya ini sangat dekat dengan kejadian Charlie Hebdo yang terjadi di bulan Januari tahun ini. Itu sekitar mungkin 1,5 atau 2 kilometer dari sini. Jadi sebenarnya selain hal itu tidak pernah ada hal-hal yang tidak aman terjadi di daerah sini sebenarnya. Oke, kemudian bagaimana dengan reaksi dari KBRI sendiri, khususnya terhadap warga negara Indonesia di sana? Apakah sudah ada imbauan tertentu yang diberikan? Sampai saat ini saya belum mendengar kabar dari KBRI, tapi dari pemerintahan Prancis sendiri dihimbaukan untuk tidak terlalu banyak melakukan aktivitas di luar dan dihimbau untuk tidak pergi ke daerah-daerah yang sangat turistik dan sentral. Oke, baik. Terima kasih Iren Parili telah bergabung bersama kami dan juga sudah menggambarkan seperti apa situasi saat ini dan bagaimana teror yang terjadi juga kemarin. Terima kasih dan kami harap juga berhati-hati. Terima kasih dan pemirsa. Selamat malam pemirsa, inilah headline news pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pasca penyerangan yang menewaskan sedikitnya 127 orang, warga Paris, Prancis mengantri untuk mendonorkan darah mereka bagi para korban penyerangan. Warga Paris, Prancis mengantri di pusat Rue Crozier, Paris untuk mendonorkan darah mereka. Bukan hanya warga Prancis, namun juga warga Spanyol yang sudah 10 tahun berada di Paris mendonorkan darah
bagi para korban penyerangan teroris tersebut. Saat ini di sejumlah rumah sakit di Paris, Prancis merawat sedikitnya 200 orang yang mengalami luka dan 80 orang diantaranya kritis. Donasi warga Paris merupakan bentuk solidaritas bagi warga Paris yang menjadi korban penyerangan yang diklaim oleh kelompok ISIS tersebut. Menurut Direktur Bank Darah Prancis Dr. Philippe Belling, meskipun stok darah saat ini masih cukup, namun dalam 2 hingga 3 minggu ke depan, darah akan dibutuhkan untuk mengganti stok yang terpakai saat ini. Hingga saat ini belum ada pihak yang mengaku bertanggung jawab atas teror penembakan dan pengeboman yang mengakibatkan lebih dari 150 korban tewas di Paris, Prancis. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Saud Usman Nasution menyebutkan masih terlalu dini untuk menyebut bahwa kelompok radikal Islam ISIS sebagai pelaku teror. Tidak semudah itu mengkaitkan dengan siapapun. Karena namanya suatu kejadian, suatu kasus, kita harus tuntaskan dulu, kita harus buka dulu sebetulnya apa yang terjadi. Apakah kasus itu, penyerangan itu merupakan bagian dari kelompok mana? Kita belum tahu persis. Ya sekarang ya kita serahkan dulu kepada otoritas di Prancis untuk menangani kasusnya. Sehingga nantinya kita menunggu perkembangan dari sana, apa sebetulnya yang terjadi. Apakah itu dari kelompok ya ISIS atau kelompok apa namanya, ataupun mungkin siapa tahu ada kelompok radikal lainnya.